Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, para pemuda Indonesia yang luar biasa. Jumpa lagi dengan Kak Teddy. Hari ini kita akan belajar kembali tentang Pancasila. Bahasan hari ini adalah tentang salah satu episode bagian sejarah dari Pancasila, yaitu periode bagaimana Pancasila mulai dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Sahabat yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila adalah sebuah nilai-nilai yang sudah ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah ada sejak nenek moyang kita. Ini nilai-nilai ini berkembang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, sekilas Kak Didi ingin menyampaikan, karena ini kita dibatasi oleh waktu, sekilas ingin menyampaikan kalau tentang perjalanan Pancasila ini dimulai sejak zaman dahulu kala, betul, yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia yang menguasai seluruh Nusantara. Disitulah zaman kejayaan Nusantara mulai keberadaannya diperhitungkan, yaitu mulai zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan kemudian muncullah kerajaan-kerajaan kecil berikutnya. Nah, meskipun berbeda, meskipun kerajaannya itu mengalami perpecahan sesuai kondisi masing-masing, namun nilai-nilai itu tetap ada. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, permusyawaratan, keadilan sosial. Nilai-nilai itu tumbuh di dalam tubuh bangsa Indonesia. Nah, kemudian itu zaman sebelum penjajahan, yaitu zaman kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian Indonesia hadirlah orang-orang asing, Portugis, Inggris, dan Belanda yang paling lama, yang kemudian melakukan penjajahan pada negeri ini. Nah, dalam dinamikanya kemudian mengalamilah perusakan-perusakan oleh para penjajah ini, karena memang mereka ingin menguasai negeri kita. Nah, penjajahan kalau boleh kita pilah sejarahnya, yaitu sejarah penjajahan oleh Belanda yang kurang lebih hampir 350 tahun Belanda menguasai Indonesia, baik oleh VOC-nya berawal dari para pedagang-pedagang dan pengusahanya, dan kemudian oleh pemerintah Belanda itu sendiri. Dan kemudian tahap akhir penjajahan, oleh pemerintahan Jepang. Nah, dan ini nanti mungkin ya akan dibahas bagian ini, mendekati masa-masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia, dan sampai lahirlah kemerdekaan dan lahirlah Pancasila. Pada video kali ini Kak Didi ingin fokus, kalau tadi secara menyeluruh ya. Nah, materi kali ini Kak Didi ingin fokus bagaimana kedudukan Pancasila dalam Piagam Jakarta dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, teman-teman, Kak Didi ingin mengawali kisah ini, pembentukan atau perumusan Pancasila oleh para tokoh negeri ini, yaitu pada zaman masa pendudukan Jepang. Sebagaimana Jepang hadir di Indonesia, salah satu yang disampaikan adalah cita-citanya membangun persemakmuran bersama kawasan Asia Timur Raya di bawah kekuasaan Jepang. Nah, namun kemudian perang Asia Timur Raya ini memang awal-awal itu Jepang memegang kendali, memegang kuasa, dan sangat heboh. Salah satu adegan hebohnya adalah ketika mungkin teman-teman pernah melihat perang Pearl Harbor gitu kan. Jadi pangkalan Amerika Serikat itu tahun 1941 diserang oleh Jepang dengan kondisi yang sangat luar biasa, dan kemudian Jepang mulai invasi masuk ke beberapa wilayah di Asia, termasuk di Indonesia. Nah, teman-teman, di Indonesia Jepang itu melakukan propagandanya. Jadi pemikiran-pemikiran orang Indonesia itu dicekoki dengan propaganda dia, berkamuflase bahwa dia mengaku bahwa
kita ini Jepang ini adalah 3A. Apa itu? Yaitu sebagai pelindung Asia, cahaya Asia, dan pemimpin Asia. Bahwa kita itu bersaudara. Jadi Jepang ini yang akan melindungi Asia. Namun dalam perjalanannya tentu karena itu propaganda, Jepang mengalami banyak penyimpangan. Nah, dalam sikapnya, dalam perjalanannya. Nah, teman-teman, Jepang yang ingin menguasai Asia, termasuk di dalamnya Indonesia, akhirnya mengalami kekalahan dalam pertempuran laut. Nah, tanggal 7 Mei tahun 1942 itu dalam pertempuran laut Karang, Jepang mengalami kekalahan. Apalagi kemudian nanti pada tahun 45 itu Jepang dibom oleh tentara Amerika, oleh sekutunya untuk di Hiroshima dan Nagasaki, dan itu membuat Jepang lemah di banyak tempat, dan salah satunya Indonesia berkesempatan untuk merdeka. Kembali sebelum Jepang dibom tahun 1942, setelah mengalami kekalahan dalam perang Laut Karang tanggal 7 Mei 1942 itu, akhirnya Akhirnya Jepang mengalami sikapnya ke Indonesia mengalami pelunakan, jadi melunak terhadap bangsa Indonesia. Nah, jadi Jepang memberikan fasilitas, menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, padahal maksudnya adalah biar dia mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Sampai akhirnya Jepang mengajak Indonesia bahwa kita ini bersaudara, dan dibuatlah pasukan-pasukan Jepang, yaitu dibentuk Heiho. Jadi pasukan Jepang yang kemudian anggotanya sebagian juga dari rakyat Indonesia, karena jumlah penduduk Indonesia apalagi di Pulau Jawa kan sangat besar. Nah, dan juga dibentuk PETA, pasukan pembela tanah air. Nah, ini murni pasukan dari Indonesia, dididik dengan alasan untuk menyelamatkan Indonesia sebagai persiapan pasukan Indonesia. Padahal di otaknya Jepang itu dimanfaatkan juga untuk keperluan Jepang. Namun, tentu para tokoh-tokoh Indonesia, para pemuda, orang-orang yang bergabung di Heiho dan PETA tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan agenda Jepang. Mereka masih sadar dalam dirinya, mereka masih memiliki nilai-nilai nasionalisme, memegang teguh bahwa cinta tanah air, cinta bangsa, meskipun pakaiannya pakaian Heiho, pakaian PETA, dan seterusnya. Nah, ada tokoh yang kemudian tiga tokoh utama yang kemudian sadar melihat situasi seperti ini, Jepang melemah. Kemudian mereka sadar, yaitu Bung Hatta dan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir itu akhirnya melihat situasi ini mengambil sikap. Mereka berperang, mereka segera mengambil sikap. Nah, Bung Hatta melakukan kerjasama dengan Jepang. Jadi secara politik Bung Hatta itu mendekati Jepang dan bekerja sama. Sedangkan Syahrir itu gerakan bawah tanah, tidak kelihatan oleh Jepang, tapi dia menyiapkan. Nah, sedangkan Soekarno yang baru bebas dari penjara bergabung dengan Bung Hatta untuk diplomasi dengan Jepang. Ini keren ya. Jadi mereka berbagi tugas. Bung Hatta dan Insinyur Soekarno mendekati Jepang untuk berdiplomasi, dan kemudian Sultan Syahrir melakukan persiapan membuat gerakan-gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sampai akhir menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu perjuangan itu sampai kemudian pada salah satu puncaknya adalah tanggal 28 April 1945. Kemudian dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini salah satu janji Jepang dan kemudian diwujudkan. Nah, alhamdulillah para tokoh masuk dalamnya, dan akhirnya melalui sidang-sidang yang terkenal, ada 2 sidang. BPUPKI
PKI ini berhasil membuat rancangan UUD 45 untuk persiapan Indonesia merdeka. Nah, setelah 6 Agustus pada tahun yang sama Jepang dibom, nah, akhirnya Jepang juga membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Nah, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu Amerika dan sekutunya pasukan, dan akhirnya ketika Jepang menyerah terjadilah ini vacuum of power, pemerintahan kolonial ini. Jadi Indonesia ini sedang vacuum of power. Jepang nggak menguasai, sekutu juga belum hadir, Belanda apalagi sudah jauh. Nah, kesempatan vacuum of power ini akhirnya diambil kesempatan oleh para tokoh-tokoh bangsa, para pemuda dan para pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan segenap kisah perjuangan heroiknya tentunya, sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah salah satu tokoh bangsa kita, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Imam Bonjol, disusun dulu naskahnya satu hari sebelumnya, dan kemudian 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur di rumah salah seorang ulama, maka diadakanlah proklamasi kemerdekaan dan kita pun merdeka. Nah, setelah itu tanggal 18 Agustus 1945 PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian mengesahkan pembukaan UUD 45 dan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden pertama. Ini sekilas kaitannya dengan Pancasila. Nah, nanti kita akan masuk dalam rangkaian cerita tadi, bagaimana Pancasila itu dirumuskan, Pancasila itu dilahirkan, dan sampai Pancasila disahkan menjadi sebuah konstitusi. Nah, teman-teman yang berbahagia, perjalanan yang sangat lama, begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi ini, di negeri ini, menyebabkan bangsa Indonesia itu hilang dalam arah menentukan dasar negaranya, dalam arah mengarahkan kebijakan negaranya, karena kelamaan dijajah sehingga tidak punya sebuah arahan, sebuah dasar. Nah, kemudian atas permintaan salah satu tokoh yaitu Dr. Rajiman, maka figur-figur negarawan bangsa Indonesia ini kemudian berkumpul, berpikir keras untuk menemukan kembali jati dirinya yang selama ini terlupakan, berserak karena masa penjajahan yang terlalu lama, dipikirkan kembali, dirumuskan kembali. Nah, perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini terjadi dalam sidang BPUPKI. Jadi setelah dibentuk BPUPKI pada 29 April 1945 yang beranggotakan kurang lebih 63 orang ini, tugasnya adalah jadi BPUPKI ini salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal penting apa nih untuk persiapan kemerdekaan, membahas juga rancangan dan penyelidikan yang berhubungan dengan usaha untuk mendirikan sebuah negara Indonesia. Nah, maka sidang pertama, jadi BPUPKI menyelenggarakan persidangan resmi yang pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan dasar negara. Jadi dasar negaranya berhasil dirumuskan pada sidang yang pertama. Nah, dasar negara ini muncul dari salah satunya adalah konsep-konsep dari para pemikir, para tokoh bangsa. Salah satunya ada
Ada 3 yang ingin Kak Didi sampaikan yang melandasi lahirnya Pancasila, pendapat-pendapat atau pidato-pidato atau ide dari tokoh-tokoh. Yang pertama dari Bapak Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin itu menyampaikan ada 5 peri, apa saja? Tadi dibaca ya, karena biar tidak salah, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Jadi 5 ini dari Muhammad Yamin. Kemudian dari Supomo menyampaikan 5 hal juga: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan semangat bergotong royong. Nah, tokoh yang ketiga kita kenal semuanya, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu menyampaikan 5 hal juga. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan 5, ketuhanan yang berbudaya. Nah, ini ide-ide dari para tokoh, 3 tokoh yang ada menyampaikan ide-ide ini, dan kemudian oleh BPUPKI, oleh para perumus dasar negara ini, pendapat-pendapat dari tokoh itu oleh 63 orang ini digodok. Nah, dan akhirnya BPUPKI membentuk tim perumus dasar negara yang disebut Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini akhirnya menghasilkanlah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Apa itu Piagam Jakarta? Berisi 5 yang kita kenal dengan Pancasila hari ini, namun berbeda pada sila yang pertama. Yang pertama yaitu awalnya Piagam Jakarta itu sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, yang kedua sama dengan Pancasila yang kita kenal sekarang, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, jadi tanggal 1 Juni ini BPUPKI melalui Panitia 9 berhasil membentuk Piagam Jakarta. Nah, teman-teman, Piagam Jakarta ini berisi 5 tadi, yang kemudian nanti disempurnakan pada tanggal 18 Agustusnya. Sahabat yang berbahagia, teman-teman yang berbahagia, itu sidang pertama BPUPKI. Nah, kemudian BPUPKI juga menyelenggarakan sidang kembali, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yang agendanya adalah mempersiapkan rancangan hukum dasar, yang hasil akhirnya adalah menyetujui rancangan preambul atau pembukaan UUD 1945 dan rancangan Piagam Jakarta tadi dimasukkan ke dalamnya. Dan yang kedua adalah membentuk Undang-Undang 1945 dan batang tubuhnya. Nah, salah satu agendanya itu setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, PPKI yang dibentuk itu pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan, segera rapat, segera sidang. Nah, agenda sidangnya ada 3. Yang pertama adalah memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta.
Dan yang kedua, nah, dalam persidangan itu muncullah keberatan terhadap sebagian kata-kata yang ada dalam Piagam Jakarta yang kemudian tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang akan dijadikan sebagai dasar negara. Para tokoh di PPKI itu bermusyawarah kembali, keberatan nih dengan beberapa kata di Piagam Jakarta itu. Nah, sampai akhirnya kita kenal direvisilah, diubahlah Piagam Jakarta dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 7 kata dihilangkan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, perubahan ini kemudian disepakati bersama, dan sampai hari ini kita yakin bahwa perubahan ini tentu sudah dilakukan melalui pemikiran yang mendalam, melalui curah pendapat dari orang-orang yang berada di PPKI, dan saya yakin juga karena kelegaan hati, kelapangan hati dari para pemikir yang mendirikan negeri ini, dan juga mereka semua melepas ego pribadi. Bukan pendapat saya yang paling baik, bukan pendapat dia yang paling baik, tapi ini pendapat yang terbaik adalah pendapat yang diputuskan dalam musyawarah. Nah, tentu ini sebuah teladan yang patut kita acungi jempol, kita hargai, kita apresiasi, dan kita lanjutkan. Bagaimana mereka orang-orang hebat itu berpendapat, bermusyawarah. Tentu ini sangat keren sekali dan tidak mau menang sendiri. Nah, mereka mengakomodir pendapat-pendapat yang ada, bahkan mengakomodir agama-agama yang lain, meskipun saat itu bisa jadi yang ikut rapat dan mereka melihat kondisi Indonesia sebagian besar mayoritas umat Islam. Namun, kelegaan hati, melepas ego, dan menghargai musyawarah, akhirnya tercetuslah ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman, sidang PPKI itu kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan beberapa revisi tadi pada bagian preambulnya atau pembukaannya, dan merubah beberapa pasal rancangan UUD 45 hasil dari sidang BPUPKI. Nah, ini sudah disahkan Pancasila ini. Nah, kemudian pendapat dari para tokoh yang kemudian dikristalisasikan dalam Piagam Jakarta dan akhirnya disempurnakan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila akhirnya memiliki status formal sebagai dasar negara, dan status formal ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Tercantum, mungkin semua hafal ketika zaman sekolah kita upacara suka dibacakan, ada petugas pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempatnya, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat kan ketika upacara dibacakan itu dan terngiang-ngiang sampai sekarang. Nah, teman-teman, inilah kemudian Pancasila yang kita pelajari bersama hari ini, bagaimana kedudukan Pancasila dalam Piagam Jakarta, kemudian Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami revisi, dan sebelumnya Pancasila dalam pidato-pidato para tokoh, ide-ide para tokoh. Nah, teman-teman semua yang berbahagia, sebagai penutup dalam Pancasila dalam dokumen sejarah itu kita menggali ada dalam banyak catatan. Yang pertama, pidato Bapak Muhammad Yamin tanggal 29 Juni tahun 1945. Kemudian pidato Soekarno di 1 Juni 1945. Kemudian di Piagam Jakarta, ternyata Piagam Jakarta, maaf tadi di awal salah, tanggal 1 Juni itu lahir rancangan hasil keputusan BPUPKI. Namun Piagam Jakartanya sendiri oleh Panitia 9 itu hadir tanggal 22 Juni 1945. Kemudian Pancasila ada juga dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang tadi Kak tadi bacakan. Ada juga ternyata Indonesia itu kan mengalami berbagai macam fase. Tapi masih ada Pancasila di sana di alinea keempat Muqaddimah Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1945. Kita kenal saat itu 1945 itu kita RIS ya. Jadi bentuk Indonesia itu jadi Republik Indonesia Serikat. Ini campur tangan Belanda juga yang ingin memecah belah kembali. Namun alhamdulillah bisa bersatu lagi. Nah, tahun 50 kita punya UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950. Ada juga dalam pembukaan UUD 45 Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, teman-teman semuanya, namun tahun 1959 itu akhirnya kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah secara sejarah konstitusi Indonesia mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa yang agak sedikit melenceng dari pelaksanaan Pancasila. Nah, teman-teman yang berbahagia, mungkin itu sekilas dari Kak Teddy. Nah, ada catatan-catatan ketika Kak Teddy menjelaskan di video ini, ada beberapa nama-nama tokoh yang disebut oleh Kak Teddy. Nah, silakan teman-teman semuanya untuk tadi ada Bapak Muhammad Yamin, ada Bapak Supomo, ada Bapak Soekarno. Nah, minimal 3 tokoh ini nih. 3 tokoh ini yang mereka juga mencetuskan konten Pancasila, usulan-usulan Pancasila. Nah, teman-teman silakan sebagai tugas dalam video ini temukan, silakan baca ketiga profil tokoh itu, siapakah beliau-beliau itu. Nah, kemudian cukup nanti setelah membaca ketiganya, pilih salah satu saja yang kemudian tugas itu dituliskan teman-teman menjadi sebuah catatan teman-teman, kebanggaan teman-teman. Jadi tugasnya adalah temukan dari 3 tokoh itu 1 tokoh yang akan teman-teman ceritakan ulang dengan bahasa teman-teman sendiri bagaimana perjalanan tokoh itu. Boleh masa kecilnya, boleh masa remajanya, boleh masa tuanya, boleh masa, kan episode mereka hidup panjang sekali ya. Silakan temukan salah satu episode hidup dari ketiga tokoh ini, pilih salah satu dan pilih salah satu bagian episode hidup mereka, dan
Setelah teman-teman menceritakan dalam 2 atau 3 paragraf, temukan nasihat penting, semangat apa yang bisa kita temukan dari mereka. Oke ya, jadi tugasnya yaitu 2, temukan penggalan cerita dengan bahasa teman-teman sendiri, dan kemudian teman-teman temukan nasihat penting apa, semangat apa yang bisa kita temukan dari beliau-beliau untuk kita semuanya. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari Kak Dedi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kak Dedi bangga, Kak Dedi bahagia sekali bisa berjumpa dengan sahabat sukses semuanya. Kita jaga Pancasila ini, kita jaga negeri ini dari keutuhannya, nilai-nilai luhurnya, nilai-nilai kebaikannya kita jaga dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Indonesia menitipkan pada Anda para generasi muda untuk melanjutkan mengisi kemerdekaan ini dengan yang lebih baik. Selamatkan Indonesia, selamatkan Pancasila. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.